Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa kembali bersama gua, Bang Adi. Dan di video kali ini gua akan ngerangkum sebuah film yang berjudul S-Line. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang memiliki kemampuan dapat melihat garis seks seseorang, di mana hal itu ditandai dengan garis merah yang berada di atas kepalanya. Semakin banyak garis, semakin banyak pula seks yang ia lakukan. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya guys. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Shin Hyun yang sedang menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang memiliki garis merah di atas kepala mereka, yang jumlahnya berbeda-beda untuk setiap orangnya. Garis merah tersebut yang dikenal dengan sebutan S-Line atau garis seksual dalam fenomena supranatural yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Garis itu berfungsi sebagai penanda hubungan fisik yang pernah dijalani oleh seseorang. Dan di pagi itu seorang gadis yang bernama Sean yang hanya memiliki satu garis tengah diajak pamannya ke sekolah yang memiliki begitu banyak garis merah untuk pergi bersamanya. Namun Sean menolak ajakan tersebut. Sementara itu, seorang wanita di seberang apartemen Shin Hyun bernama Hee-won yang sedang menghisap vape juga tampak memiliki beberapa garis merah di atas kepalanya. Dari kecil, Shin Hyun telah mampu melihat garis-garis tersebut. Dan seiring waktu, ia perlahan memahami arti di balik garis-garis itu guys, dan menyadari bahwa hanya dirinya yang dapat melihatnya. Pada suatu hari, ibunya menemukan gambar buatan Shin Hyun yang menggambarkan dirinya, kedua orang tuanya, dan bibinya, serta sebuah garis merah yang menghubungkan ayahnya dengan sang bibi. Dan gambar itu membuat sang ibu kehilangan akal, hingga akhirnya membunuh ayah Shin Hyun, kemudian ia melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa kemampuannya dapat menyebabkan kematian orang lain, Shin Hyun memilih untuk diam dan menutup mata. Dan sejak ditinggalkan orang tuanya itulah, Shin Hyun kehilangan harapan dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya guys, dengan melompat dari atap, menggantung dirinya, bahkan menyayat urat nadinya sendiri. Namun semua usahanya itu selalu gagal. Shin Hyun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu asal-usul garis merah itu. Mengapa garis tersebut muncul? Siapa yang menciptakannya? Siapa saja yang bisa melihatnya? Di hari yang sama itu, Hee-won kemudian datang ke rumah Shin Hyun. Ia membawa sekresek buah dan memberitahu bahwa ia baru saja pindah ke gedung seberang beberapa hari yang lalu. Dengan ramah, ia bertanya apakah Shin Hyun menyukai buah. Namun Shin Hyun yang berdiri diam di balik pintu sama sekali tidak memberi respon. Setelah Hee-won pergi, Shin Hyun mengambil buah itu lalu memakannya dengan lahap guys. Kocak banget orang ini guys. Shin kemudian berpindah pada pamannya Sean yang bernama Han, di mana saat ini ia sedang menjalani hubungan terlarang dengan salah satu rekan kerjanya yang hendak mau menikah. Keesokan harinya di sekolah, ternyata Sean menjadi sasaran perundungan dari Hyung dan teman-temannya. Saat itu Hyung memukulnya karena Sean tidak membawa uang yang Hyung minta. Dan juga ia telah melaporkan Hyung kepada pamannya yang seorang polisi. Sean yang sendirian hanya bisa diam dan pasrah, membiarkan Hyung melampiaskan kemarahannya hingga puas. Sementara itu, Han bersama rekannya sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun. Mereka memeriksa kamar korban dan menemukan banyak kejanggalan. Mayat wanita itu tampak bersih dan tidak ada luka sama sekali. Kamarnya memang terlihat berantakan, tetapi barang-barangnya tersusun rapi dan tidak ada satupun yang hilang. Namun saat di dapur, mereka menemukan tumpukan kotak bekas makanan dari restoran terdekat. Di saat yang bersamaan, seseorang rekan wanita mereka datang membawa informasi bahwa semalam ada seorang pria yang berhelm terlihat memasuki apartemen korban. 어젯밤 새벽에 헬멧 쓴 남자가 인근 카페에서 매니저 일했어. Han dan rekannya terus menganalisis ulang kasus tersebut. Mereka merasa kebingungan mencari motif pelaku. Uang korban masih utuh, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, dan tidak ditemukan jejak pencurian. Korban diketahui sering memesan makanan dari restoran terdekat
yang mereka temukan di dapur. Namun anehnya, pada malam kejadian itu korban tidak melakukan pemesanan di restoran tersebut guys. Diketahui korban tidak memiliki saudara dan kedua orang tuanya tinggal jauh di desa. Ia pernah memiliki seorang pacar, tetapi hubungan mereka sudah berakhir hampir 1 tahun. Mendengar hal itu, Han meminta rekannya untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai mantan kekasih korban. Di sisi lain, terlihat Shin Hyun kembali menerima buah dari Hee-won. Kali ini disertai dengan surat mengenai kematian seorang wanita berusia 20 tahunan di sekitar mereka tinggal. Dan berita itu juga ditayangkan di televisi. Saat menyimak tayangan tersebut, Shin Hyun memperhatikan pria berhelm yang dicurigai. Di matanya pria itu hanya memiliki 1 garis di kepalanya, sesuatu yang sangat jarang dilihat. Bagi Shin Hyun, orang yang memiliki ratusan garis merah memanglah mencolok, tetapi seseorang yang hanya memiliki 1 garis tetap menyimpan daya tarik tersendiri. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat datang ke apartemen Hee-won. Shin Hyun segera mengambil HP dan menelpon polisi untuk melapor. Namun ketika ia melihat pria itu tampak mesra bersama Hee-won dan menyaksikan sebuah garis baru muncul di kepalanya, ia pun lalu mematikan telepon tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Hee-won mendobrak loker milik Sean karena kebetulan Sean tidak masuk sekolah. Ia lalu menemukan baju dan surat cinta yang dibuat oleh Sean. Dengan senyuman manisnya, tampak Hee-won merencanakan sesuatu pada Sean. Sementara itu di rumah, Sean selalu meminta uang kepada Han. Ia dengan baik hati memberikannya. Namun ketika Han melihat luka-luka di wajah Sean, rasa khawatir Han rasakan. Meskipun begitu, Sean tidak ingin menjelaskan apapun dan memilih kembali ke kamarnya. Saat sedang nyantai di balkon, Han melihat Shin Hyun sedang membuka dan merobek beberapa kardus di jendelanya. Tak lama kemudian, rekannya menelpon dan memberitahu tentang panggilan darurat yang masuk kemarin malam. Panggilan itu berasal dari seberang apartemennya dan berkaitan dengan seorang pria berhelm yang terekam dalam CCTV. Mendengar itu, Han segera bergegas menuju apartemen di seberangnya, yang ternyata itu adalah apartemen Shin Hyun. Namun saat berada di depan pintu, Shin Hyun yang dipanggil malah ketakutan dan tak mau membukakan pintu guys. Dikarenakan Shin Hyun melihat banyaknya garis merah di atas kepala Han, dan itu adalah pertama kalinya ia melihat seseorang dengan garis sebanyak itu dari jarak dekat. Lalu seorang pria berkacamata, tak lain tetangga Shin Hyun bernama Jong Min, menghampirinya dan memberitahu Han bahwa Shin Hyun adalah seseorang introvert akut yang sudah dikenal di gedung tersebut. Meski demikian, Han tidaklah menyerah. Ia kembali mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa laporan Shin Hyun malam sebelumnya mungkin menjadi bukti penting. Akhirnya Shin Hyun membukakan sedikit pintunya dan mengatakan bahwa ia memang melihat seorang pria berhelm masuk ke gedung seberang. Ia sempat mengira Hee-won sedang dalam bahaya, tetapi kemudian menyadari bahwa ia salah faham setelah melihat hubungan antara Hee-won dan pria itu. Malam harinya, pria berhelm itu kembali muncul dan berjalan keluar dari kompleks apartemen. Namun ada yang aneh karena garis merah di atas kepalanya hanya tersisa 1 guys. Padahal semalam Shin Hyun melihat 1 garis tambahan muncul. Di malam yang sama, di kantor polisi, Han dan rekannya sedang menyelidiki mantan pacar korban pembunuhan. Pria itu bernama Jong Min, seorang guru SMA yang ternyata tinggal di gedung yang sama dengan Shin Hyun. Rute yang biasa dilalui oleh Jong Min juga selalu berkaitan dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Kemudian Han meminta foto Jong Min, dan tentu saja ia langsung mengenali bahwa pria itu adalah orang yang sempat menyapanya saat ia berada di depan apartemen Shin Hyun. Namun sebelum mereka bisa menyelidikinya lebih lanjut, Han menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya telah menghilang.
Setibanya di rumah sakit, Han menemukan ayahnya berdiri di atas atap gedung. Namun untung saja para perawat datang dan segera menangkapnya tepat waktu. Sementara itu, rekannya mencoba masuk ke apartemen milik Jongmin yang ternyata tidak dikunci. Di dalam apartemen itu, ia menemukan ruangan yang berwarna merah. Lalu ia menelpon Han untuk melaporkan temuannya itu. Tapi tiba-tiba di sini rekannya Han tidak bisa berbuat banyak. Ia diikat di kursi dalam keadaan pingsan. Kemudian Jong kembali melancarkan aksinya. Ia mengenakan helm dan kacamata, lalu berjalan menuju ke apartemen Hyun. Untung saja, dari jendela, Shin Hyun melihat Jongmin berdiri dan menatap ke arah apartemen Hyun. Ketika ia menyaksikan pria itu berjalan menuju Hyun, Shin Hyun bergegas mengambil handphonenya untuk menelpon polisi. Namun HP-nya mati guys. Tak ada pilihan lain, ia mengambil pisau dan kacamata hitam miliknya. Meski rasa takut membuatnya kesulitan melangkah keluar dari pintu, ia tetap memaksakan dirinya. Sementara di gedung apartemen Hyun, ternyata Jongmin juga memiliki kemampuan untuk melihat garis merah di atas kepala Hyun. Lalu kemudian ia mencekik Hyun sambil berkata bahwa hanya dengan cara inilah garis merah pada diri Jongmin bisa hilang. Saat itu juga Shin Hyun berhasil masuk, kemudian menodongkan pisaunya ke arah Jongmin. Namun karena ketakutan yang amat sangat, Jongmin dengan mudah merebut pisau tersebut dari Shin Hyun lalu menusukkannya ke perut Shin Hyun. Untung saja Han sudah tiba di komplek apartemen dan langsung menuju ke kamar Jongmin. Namun saat di jalan ia melihat pintu apartemen Shin Hyun terbuka. Lalu ia masuk dan memanggil Shin Hyun. Tapi ia dikejutkan dengan perkelahian di apartemen milik Hyun. Han yang menyadari wanita itu akan dibunuh segera mengeluarkan senjatanya. Setelah insiden itu, kemudian polisi datang ke tempat TKP. Mereka juga merawat Hyun dan membawa jenazah Jongmin. Sementara Han mengembalikan kacamata hitam milik Shin Hyun. Dengan diam, Shin Hyun mengingat kembali perkataan Jongmin dan mulai menduga bahwa kacamata itu mungkin memberinya kemampuan untuk melihat garis S-line. Shin Hyun lalu bertanya kepada Han tentang siapa sebenarnya pria itu. Han menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Tak berselang lama, Sean tiba-tiba muncul dan terlihat ia mengenali Shin Hyun guys. Saat di apartemennya, Sean kembali meminta uang kepada Han. Namun kali ini Han menolak memberinya. Ia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekolah. Tapi Sean memilih diam tak bercerita. Karena menurutnya Han terlalu sibuk dan tak peduli dengan dirinya. Dan mengenai Shin Hyun, Sean pun mengungkapkan bahwa mereka adalah teman waktu SMP dulu. Ia juga menceritakan bahwa saat masih kecil, ibu Shin Hyun membunuh ayahnya lalu kabur. Sementara itu, Shin Hyun mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa kemampuannya melihat garis itu mungkin dapat menyelamatkan seseorang. Ia pun membuka kacamata hitamnya dan saat itu terlihat bagaimana dunia yang dilihat oleh Shin Hyun dipenuhi warna merah karena garis S-line di kepala setiap orang. Dan tiba-tiba ia menerima pesan misterius dari seseorang guys yang mengaku bisa melihat hal yang sama. Pesan itu juga menyuruhnya untuk datang ke SMA. Dan hingga di keesokan paginya, Shin Hyun masih termenung saat melihat pesan yang ia terima sebelumnya. Tak lama kemudian, ia mulai melepas seluruh kardus yang menutupi jendela kamarnya, serta mulai merapikan semuanya guys. Kembali ke sekolah, Hyewon dan teman-temannya kembali menjahili Sean. Ketika Hyewon membaca surat yang ditulis oleh Sean, ia mulai melawan, hingga terjadilah adu jotos di kelas itu guys.
Tak lama dari itu kemudian Guru Lee datang dan melerai pertengkaran mereka. Tak sampai di situ, Guru Lee juga hanya memanggil Sean karena ia dianggap sebagai orang yang memulai perkelahian. Dan setelah diceramahi oleh sang guru, Sean memutuskan untuk pulang saja. Namun sebelum pergi, ia menemukan sebuah kacamata di dalam loker lemarinya. Saat malam tiba, terlihat Han yang pergi ke apartemen Jongmin dan di sana ia menemukan sebuah ruangan dengan dinding yang dipenuhi coretan garis merah. Sedangkan di sisi lain, Sean mencoba mengenakan kacamata yang ia temukan. Lalu ia terkejut saat melihat ada sebuah garis di atas kepalanya sendiri, guys. Saat itu juga Han baru pulang ke apartemennya dan Sean dibuat terkejut saat ia melihat begitu banyak sekali garis merah di atas kepala pamannya itu. Kemudian Sean memutuskan untuk keluar jalan-jalan sambil penasaran dengan garis merah tersebut. Keesokan harinya Sean kembali memakai kacamata itu ke sekolah dan mulai memperhatikan garis-garis yang ada di sekitarnya. Lalu saat melihat Guru Lee, ia tersenyum karena tidak melihat garis S-line sama sekali. Tapi yang mengejutkan, ia melihat bahwa Hee-woong memiliki garis yang terhubung dengan seorang guru bahasa Korea yang bernama Guru Min. Kemudian saat jam pelajaran dimulai, Guru Lee memperkenalkan siswa baru. Tak lain adalah Shin Hyun yang kembali bersekolah sebagai murid pindahan di kelas mereka. Sementara itu, Han masih menyelidiki kasusnya Jongmin. Ia memperhatikan bahwa dalam sebuah foto, Jongmin tampak mengenakan kacamata. Namun kacamata itu tidak ditemukan dalam barang bukti mereka. Dan karena kebetulan Jongmin juga salah satu guru di SMA tempat keponakannya bersekolah, ia kemudian pergi ke sana dan bertemu dengan Guru Lee. Han lalu menanyakan padanya, apakah Jongmin biasa mengenakan kacamata? Lee menjawab bahwa selama Jongmin mengajar tahun lalu, ia tidak pernah melihat memakai kacamata. Hingga sampai malam hari, Han melanjutkan penyelidikannya ke sebuah bar tempat Jongmin sering berkunjung. Ia bertanya kepada pelayan bar tentang Jongmin. Pelayan itu menjawab kalau Jong biasa minum sambil menghitung angka dan menunjuk ke kepala orang-orang. Itu sangatlah aneh. Bahkan, ia pernah berkelahi dengan pelanggan lain karena kebiasaannya itu. Kemudian saat pelayan itu melihat foto Jong tanpa kacamata, ia mengaku bahwa Jongmin biasanya memakai kacamata saat datang ke sini. Kemudian saat akan pergi, Han sempat digoda oleh seorang wanita yang tertarik dengan catatan yang ia bawa. Dan tentu saja kesempatan itu tidaklah disia-siakan oleh Han. Di tempat lain, Sean sengaja mengikuti Hee-woong yang pergi menemui Guru Min. Dan Sean langsung memotret mereka berdua. Setelah berada di dalam hotel, Sean mengirimkan foto tersebut kepada Hee-woong. Namun Hee-woong yang tak takut sama sekali pun kemudian mengatakan bahwa jika foto itu tersebar, yang akan dihukum hanyalah Guru Min saja, karena dirinya masihlah di bawah umur. Keesokan harinya, Sean yang sudah memiliki sasaran empuk kemudian mengirimkan foto itu kepada Guru Min. Tak hanya itu, ia juga meminta uang tunai sebesar 20 juta won kepada Guru Min. Tak lama dari itu, Guru Min mendatangi Hee-woong dan bertanya siapa yang mengancamnya dengan foto mereka berdua. Hee-woong memberitahu bahwa pelakunya adalah Sean. Tapi Shin Hyun mengetahui apa yang dilakukan temannya itu, hingga ia menemuinya di toilet untuk membahas kacamata tersebut. Ia mengatakan bahwa kacamata itu membuat Sean dapat melihat garis merah, dan Shin Hyun juga mengaku bahwa dirinya juga bisa melihatnya tanpa kacamata. Sean menjelaskan bahwa ia menemukan kacamata itu di loker miliknya dan tidak tahu siapa yang meletakkannya. Kemudian Shin Hyun memberi peringatan agar Sean tidak lagi memakai kacamata itu karena sangatlah berbahaya. Namun dengan keras Sean menolak peringatan tersebut.
Di malam harinya terlihat Sean yang sedang berkencan dengan remaja laki-laki yang dicintainya. Namun tanpa disadari oleh mereka, ternyata Hyung yang mengetahui tentang kacamata itu. Saat ia menguping pembicaraan Sean dan Shin Hyun, mengikutinya secara diam-diam. Kemudian saat lengah, ia mengambil tas Sean yang tergeletak begitu saja. Saat itu, Sean yang baru menyadari bahwa kacamatanya telah hilang, kemudian mencarinya di tempat-tempat mereka berkencan. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada telepon masuk dari guru Min yang mengatakan kalau uangnya sudah disiapkan. Dan ia memintanya untuk bertemu di atap sekolah malam ini seorang diri saja. Namun sebelum pergi, ia menelpon Shin Hyun dan menuduhnya mengambil kacamata miliknya. Tak hanya itu, ia juga bilang kalau masih ada urusan dan akan pergi ke atap sekolah. Shin Hyun yang merasa gelisah kemudian berencana menyusul Sean ke sekolah. Sean pun tiba di atap sekolah dan bertemu Guru Min untuk mengambil uang tebusannya. Tapi sebelum itu, Guru Min menceritakan soal anak dan istrinya yang sedang hamil, serta gajinya yang tidaklah cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu. Ia memohon pada Sean untuk menghapus foto itu terlebih dahulu. Namun Sean tidaklah peduli. Ia mengungkit bagaimana Hyung dan teman-temannya yang sering jahat kepadanya. Sementara Guru Min dan guru lainnya berpura-pura tidak tahu, hanya karena orang tua Hyung adalah orang yang berpengaruh. Dan di saat yang bersamaan pula, tiba-tiba Guru Min menerima pesan dari istrinya yang berisi foto perselingkuhannya dengan Hyung. Dan hal itu membuat Guru Min jadi marah besar tentunya guys, serta menuduh Sean yang mengirimkan foto itu kepada istrinya. Dan secara tiba-tiba, saat Shin Hyun sampai di sekolah, ia mendapati Sean telah jatuh dari atap gedung. Shin Hyun kemudian membawa Sean ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Tak lama kemudian, Han datang ke rumah sakit dan bertanya pada Shin Hyun apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Sean berada di sekolah pada malam hari? Shin Hyun menjelaskan bahwa sebelumnya Sean sempat menelponnya dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke atap sekolah. Karena merasa khawatir, Shin Hyun menyusul Sean dan menemukan Sean sudah terjatuh guys. Ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia yakin Sean tidak melakukan percobaan bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, suasana menjadi tegang saat kepala sekolah marah besar atas insiden yang menimpa Sean. Terlebih lagi, Guru Min tidak masuk dan tidak dapat dihubungi. Ia memarahi para guru karena dianggap gagal mendisiplinkan para siswanya. Hingga peristiwa itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Ucapan itu membuat salah satu guru tak terima dan terlalu berlebihan, mengingat kondisi Sean yang masihlah hidup. Hingga perdebatan pun terjadi guys. Di dalam kelas, Hyung juga tidak masuk sekolah. Teman-temannya mulai menduga bahwa Hyung menjadi tidak bersemangat setelah kejadian yang menimpa Sean. Sementara itu, Guru Lee merasa bersalah atas insiden Sean, mengingat beliau adalah wali kelasnya. Namun rekannya meyakinkan bahwa kejadian itu murni kecelakaan. Mereka juga bingung dengan absensi Guru Min yang tidak seperti biasanya menghilang tanpa kabar. Setelah suasana mereda, seorang guru bertanya pada guru lain yang bernama Guru Kim tentang dirinya yang akan melamar seorang wanita. Namun Guru Kim bilang kalau dia batal melamar wanita itu. Sepulangnya dari sekolah, Guru Kim pergi mengunjungi kakaknya. Mereka sudah lama tidak bertemu dan Kim berencana menginap selama seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Sementara itu di rumah sakit, Han dengan setia menemani Sean yang sedang terbaring guys. Sementara Si-hyun hanya dapat melihat dari luar ruangan. Keesokan harinya di atap sekolah, tiba-tiba seorang siswa dari kelas lain bernama Lina menghampiri Shin-hyun. Ia mengatakan kalau ada kejanggalan dalam insiden yang terjadi pada Sean karena ia mengenal Sean.
Dan Lina yakin kalau Sean tidak mungkin melakukan hal bodoh tersebut, meski ia sering menjadi korban perundungan. Justru Lina mencurigai Hyung yang kini menghilang tepat setelah Sean terjatuh. Di sisi lain, Guru Kim menemukan sebuah kacamata di mejanya. Ia bertanya pada Guru Lee, apa kacamata itu miliknya? Namun wanita cantik ini tidak tahu siapa pemilik kacamata tersebut dan malah menyarankan Guru Kim untuk memakainya karena terlihat cocok, ujar Guru Lee. Dan saat dikenakan, Kim terkejut melihat garis-garis merah menjulur dari kepala para guru. Dan tiba-tiba dia dibuat kaget saat melihat garis merah yang sangat banyak sekali dari kepala Han yang baru saja datang untuk menemui Guru Lee. Han memberitahu pada Guru Lee kalau Sean tidak mencoba untuk bunuh diri dan kasus itu kini sedang ia tangani. Tujuannya ia datang kemari untuk mencari siapa yang selalu membuli Sean di sekolah. Tapi Guru Lee bilang kalau saat ini Hyung juga menghilang tanpa kabar. Han lalu menunjukkan foto Sean bersama seorang laki-laki bernama Jarwo yang sempat berkencan dengan Sean malam itu. Lalu kemudian menginterogasi Jarwo di sebuah ruangan. Dari keterangan Jarwo, saat mereka sedang berkencan malam itu, Sean tiba-tiba panik dan terlihat mencari sesuatu. Lalu ia pergi dan meninggalkan Jarwo seorang diri. 도친도 나가려고 했는데. Setelah mendengar pengakuan Jarwo, Han kemudian melihat rekaman CCTV di area Sean dan Jarwo berkencan. Dan benar saja, ia menemukan rekaman Hyung yang mengambil tas Sean malam itu, lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, Kim sedang makan malam bersama kakak dan kakak iparnya. Dan ia melihat banyak garis merah di atas kepala kakak ipar. Entah dengan siapa saja ia melakukannya, guys. 결혼 준비하고 있어. Setelah selesai makan, saat di lift hendak mau keluar, Kim masih saja melihat garis merah di atas kepala kakak iparnya itu, yang salah satunya berada tidak jauh dari mereka saat ini. Kim yang merasa penasaran hendak menyelidikinya. Namun saat itu iparnya mencegahnya keluar dari lift dengan bilang Kim salah lantai. Yang sebenarnya lantai tersebut tempat selingkuhannya tinggal, guys. Keesokan harinya di kantor polisi, Han terlihat marah kepada atasannya yang seenak jidat menutup kasus Sean karena menurutnya itu sebagai percobaan bunuh diri. Han tidak diperbolehkan menyelidiki lebih jauh lagi karena pihak sekolah tidak ingin kasus itu tersebar luas. Apalagi hasil pemeriksaan medis menyatakan tidak ada campur tangan pihak luar dalam insiden tersebut. Sedangkan di sekolah itu sendiri terlihat Guru Kim masih menggunakan kacamata itu dan Guru Lee sempat memujinya. Ia pun bertanya pada Guru Lee apa yang ia akan lakukan jika tahu orang terdekatnya berselingkuh dengan orang lain. Guru Lee bilang kalau ia akan memastikan dulu kebenarannya. Barulah setelah itu ia akan melakukan tindakan. Setelah menemani kakaknya berbelanja, Kim menemukan paket salah kirim di depan pintu apartemennya. Lalu ia dengan ngotot akan mengantarkannya ke apartemen nomor 401, di mana itu tempat yang garis merahnya terhubung dengan kakak iparnya saat itu. Saat berada di apartemen 401, ia melihat seorang wanita cantik tinggal di sana. Yang dicurigainya adalah selingkuhan iparnya, guys. Kemudian ia lalu mulai mencari informasi tentang wanita tersebut. Dan saat malam tiba, Kim lalu bertanya pada sang kakak, apakah selama ini ia benar-benar bahagia dalam pernikahannya? Ia hanya ingin memastikan tragedi perselingkuhan ayah mereka tidak terulang kembali. Dan trauma itulah yang membuat Kim meninggalkan calon istrinya, meski ia masih mencintainya, guys. Keesokan harinya di sekolah, foto Guru Min dan Hyung tersebar begitu saja. Entah siapa yang menyebarkannya. Dan hal itu membuat para guru tak percaya apa yang terjadi pada mereka berdua. Sedangkan di tempat lain, Han dan rekannya yang bernama Dong-sik menemukan mayat Guru Min di tempat parkir bersama surat permintaan maaf untuk keluarganya. Han memperkirakan ia sudah meninggal 3 hari yang lalu. Ia juga curiga Guru Min tidak meninggal di tempat parkir
dan yakin ada pihak lain yang terlibat, terutama karena foto-foto guru Min dan Hyung itu tersebar setelah kematiannya. Setelah itu, saat pulang sekolah, Han menjemput Shin Hyun dan mengajaknya pulang bersama. 진짜 불법이야. 타라고 빨리. 동네 주민. Saat itu, Han membahas kacamata milik Sean. Shin Hyun lalu mengatakan bahwa Han harus menemukan kacamata itu terlebih dahulu. Baru ia akan menjelaskan lebih jauh tentang apa yang sudah terjadi. Sementara itu di tempat lain, Kim diam-diam mengikuti iparnya yang ternyata sedang menemui selingkuhannya guys. Lalu ia juga masuk ke restoran itu dan memantau sang ipar dari kejauhan. Kemudian ia menelponnya dan mengatakan kalau kakaknya tidak dapat dihubungi. Namun sebenarnya itu cuma pengalihan, di mana saat iparnya menjauh dari selingkuhannya, saat mengangkat telepon, Kim bergegas mendekati meja mereka dan melihat nomor hotel yang mereka tempati. Saat sudah mengetahui kamar kakak ipar dan selingkuhannya, kemudian dari luar terdengar ketukan pintu yang mengaku sebagai pelayan kamar. Namun saat dibuka, sang ipar sangat terkejut melihat Kim di depannya. Saat itu Kim sangat marah tapi masih mampu menahan dirinya. Ia pun mengancam iparnya untuk mengakhiri perselingkuhannya hari itu juga. Kalau tidak, ia akan melakukan sesuatu kepadanya. Dan Kim tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi nantinya. Dan besok harinya Kim akan berangkat ke Kanada. Namun sebelum itu, ia mengambil barang-barangnya di sekolah dan tak sengaja melihat unggahan selingkuhan iparnya tentang kehamilannya guys. Saat itu juga Kim bertambah marah karena iparnya tega mengkhianati kakaknya dan tidak peduli dengan ancamannya kemarin malam. Saat itu ia langsung kembali ke apartemen dan melihat keributan di luar apartemen yang ternyata sang kakak sedang menabrakkan mobilnya ke mobil selingkuhan suaminya. Dan saat yang bersamaan pula suaminya datang. Ia justru tak peduli dengan Kim dan kakaknya guys. Ia malah menghampiri selingkuhannya itu. Dan hal itu membuat Kim semakin geram kepadanya. Dan saat momen itu, kakaknya Kim mengatakan fakta yang sebenarnya, kalau perempuan itu adalah istri sahnya, sedangkan kakaknya Kim adalah wanita simpanannya guys. Apa yang Kim lakukan di hotel malam itu yang mengatakan untuk mengakhiri perselingkuhan sang ipar telah ia lakukan. Keesokan harinya di sekolah, Lina dan teman prianya yang bernama Jim mengajak Shin Hyun keluar akhir pekan ini untuk jalan-jalan. Tapi Shin Hyun menolak karena ia harus bekerja di sebuah motel. Di sisi lain, wanita yang bernama Susi sedang dimarahi oleh atasannya karena salah membuat laporan dan menyuruhnya untuk membuatkan yang baru. Dan ya, Susi ternyata memakai kacamata yang dapat melihat S-line guys. Dan entah dari mana ia mendapatkannya. Dan hanya tersenyum ketika melihat atasannya tidak pernah berhubungan seks sama sekali. Saat sedang makan di kantin, temannya kagum pada pola bicara Susi. Ia kemudian mengaku jika dirinya sedang berlatih untuk menjadi artis. Dan tiba-tiba ia melihat guru seni yang melewatinya. Dan tampak jelas Susi tertarik pada guru seni tersebut guys. Sepulang bekerja, terlihat Susi menggunakan wig berwarna pink dengan pakaian merah serta make up yang tebal. Ia berjalan seorang diri menuju motel Mason. Sedangkan di tempat lain, Han dan Dong-sik memperhatikan papan operasi dari kasus Sean secara sembunyi-sembunyi. Dari penyelidikan yang ia lakukan selama ini, ia berasumsi bahwa kacamata yang dipakai Sean menjadi penyebabnya. Apalagi tingkah Sean jadi berbeda ketika ia menggunakan kacamata itu, sehingga melibatkan Hyung yang selama ini membulinya. Namun anehnya, Hyung tiba-tiba menghilang setelah mengambil kacamata Sean.
Keesokan paginya di motel, Jim dan Lina mengunjungi Shin Hyun yang saat itu sedang bekerja. Tak lama kemudian Suzy datang ke motel dengan menggunakan wig pink miliknya, lalu memesan kamar 26 di motel itu. Saat itu Lina mengatakan kalau dia pernah melihat orang tersebut. Sambil berbaring, ia lalu mengatakan kalau sudah berhubungan dengan banyak pria. Tapi saat melihat salah satu pria yang ia sukai, Suzy tidak bisa lagi mengisi hatinya yang kosong, hanya dengan bercinta dengan banyak pria. Entah dia waras atau tidak guys. Lalu kemudian ia tertawa lepas, seolah-olah apa yang ia katakan semuanya benar. Atau hanya bermain peran, karena cita-citanya yang ingin menjadi artis yang terkenal. Saat Suzy keluar dari motel, Lina dan Jim kembali memperhatikannya dan baru sadar bahwa orang itu bekerja di bagian admin di sekolah mereka yang selalu menggunakan kacamata. Shin Hyun yang penasaran juga ikut melihat, di mana ia memiliki satu garis merah di kepalanya. Yang ternyata Suzy tinggal di rumahan sempit, yang bahkan barang jatuh bisa terdengar oleh tetangganya guys. Ia kemudian memakai kacamatanya dan termenung menghadap jendela sambil melihat garis merah yang menyelimuti kota malam itu. Di tempat lain, Han melihat kembali kronologi dari kasus pembunuhan ayah Shin Hyun yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ia membaca kasus itu dan menemukan fakta bahwa Shin Hyun sudah bisa melihat garis S-line sejak ia masih kecil. Meski begitu, ia masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan garis merah yang Shin Hyun ceritakan. Tapi setelah ia melihat foto ibu Shin Hyun dan mengingat kronologi pembunuhan sebelumnya, ia mulai sepenuhnya percaya dengan perkataan Shin Hyun. Hingga saat di rumah sakit, ia membicarakan tentang garis merah milik Sean yang belum sadar pada Shin Hyun. Ia bilang jika garis merah milik Sean hanya satu, dan garis itu tidak terhubung dengan milik Jarwo, pria yang sebelumnya dekat dengan Sean. Keesokannya di sekolah, Jim yang terlihat menyukai Shin Hyun mengajaknya pergi ke kolam renang saat itu. Shin Hyun mengaku kalau ia suka tempat yang sepi, namun ia tidak bisa berenang. Tapi anehnya, Shin Hyun langsung melompat, membuat Jim panik dan ikut melompat juga guys. Setelah itu mereka makan mie instan berdua saja. Dan di momen itu Shin Hyun tiba-tiba memberitahu Jim kalau dirinya dapat melihat garis merah pada kepala orang-orang yang sudah melakukan seks. Dan tanpa ragu Jim percaya dengan perkataan Shin Hyun, dan ia tidak punya alasan untuk berbohong. Dan momen bersama Jim tadi itu membuat Shin Hyun senyum-senyum sendiri guys di kamarnya. Keesokannya di kantor, saat menyelidiki kasus Sean, Dong-sik tiba-tiba bertanya, apa Han benar-benar pernah menjalani hubungan serius dengan seorang wanita? Karena ia tahu Han tidak memiliki pacar. Ya, walaupun ia sering tidur dengan banyak wanita. Han bilang tidak, tapi saat ini ia penasaran dengan satu orang. Namun ia tidak ingin tidur dengannya. Dan yap, orang itu adalah Guru Lee. Sementara itu, Suzy kembali ke motel dan memesan kamar yang sama. Dan saat Shin Hyun sedang bertugas membersihkan kamar, ia mendengar Suzy yang tertawa dan berbicara sendiri mengenai dirinya yang sudah tidur dengan banyak pria. Ternyata Suzy sengaja sering memesan kamar itu, karena di kamar itu ia bisa mengeluarkan keluh kesahnya tanpa didengar oleh orang lain. Dan di kamar itu juga ia menemukan kacamata S-line yang menjadikannya kamar itu sempurna untuk dirinya guys. Tapi tak lama dari itu, guru seni yang ia sukai masuk ke kamar sebelah bersama dengan seorang wanita. Ia sangat terluka ketika tahu orang yang ia sukai tidur dengan wanita lain. Dengan perasaan yang kecewa, Suzy kembali melepaskan wignya dan turun untuk memperpanjang masa tinggal.
Hingga di keesokan harinya di waktu yang sama, Susi mengambil alat pemadam dan mencampur sebuah obat ke dalam botol minuman. Hingga saat pacar guru seni itu datang, tiba-tiba Susi memukulnya dari belakang. Kemudian ia mengikatnya dan mengambil baju wanita tersebut. Dan setelah itu, Susi berdandan semirip mungkin dengan sang wanita. Setelah merasa cukup mirip, kemudian Susi pergi ke kamar guru seni yang sudah menunggunya. Kemudian memberikan minuman yang sudah dicampur obat. Namun saat itu guru seni mengenali Susi dan bertanya apa yang ia lakukan di sini guys. Tapi saat itu Susi kembali berbicara mengenai dirinya yang sudah tidur dengan banyak pria. Tingkah anehnya itu membuat guru seni merasa risih dan memutuskan untuk pergi saja dari tempat itu. Namun hal tersebut membuat Susi marah. Kemudian ia melemparkan sesuatu yang tepat saat obat itu bereaksi dan membuat pria itu terjatuh di kamar mandi guys. Dan setelah itu, ia bunuh diri dengan menstapler tubuhnya di kamar mandi saat itu juga. Tak lama dari itu, Han dan timnya pun menyelidiki kasus tersebut. Tapi ia masih tidak menemukan kacamata yang ia cari. Ia meminta penjelasan dari Shin Hyun kronologinya. Dan Shin Hyun menceritakan apa yang ia lihat mengenai Susi dan kacamatanya itu. Saat di sekolah, wanita itu tampak normal saja dan kepribadiannya yang sama seperti orang lain. Namun ketika di luar sekolah, kepribadian wanita itu berubah 180. Namun Shin Hyun tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dan garis di kepalanya Susi juga tidak terhubung dengan guru seninya, sehingga motif pembunuhan guru seni tidak diketahui. Tapi yang pasti kacamata itu sangatlah berbahaya bagi orang yang memakainya. Saat itu juga Han terus mencari barang-barang bukti kejadian. Dan saat ia membuka penyumbat bak mandi itu, dan yap, kacamata terkutuk itu ditemukan oleh Han. Dan karena penasaran, Han kemudian memakai kacamata itu dan terkejut ketika ia melihat dirinya memiliki garis merah di atas kepalanya yang sangat banyak, memperlihatkan ingatan Han di masa lalu, di mana ia mulai merawat Sean yang masih kecil. Saat itu orang tua Sean telah meninggal dan Han yang merupakan pamannya harus mengurus Sean. Tapi mengurus orang lain bukan hal yang ia inginkan, karena Han hanya ingin hidup bebas tanpa ada batasan. Tapi seiring berjalannya waktu dan mengambil pelajaran dari berbagai kasus yang dihadapinya, Han pun jadi bisa bersikap lebih dewasa. Saat di kantor polisi, Han yang masih kebingungan dengan garis-garis yang muncul di atas kepala orang-orang. Temannya bahkan bingung dengan sikap Han yang aneh. Tak lama mereka kedatangan seorang siswi yang ingin melaporkan sesuatu. Siswi tersebut memiliki 4 garis di atas kepalanya. Setelah itu, Han mengajak paksa si Jarwo menemui Sean untuk memastikan garis di atas kepalanya yang rupanya tidaklah terhubung. Di malam harinya, Shin Hyun sedang chattingan dengan Jim dan Lina yang membahas hari ulang tahun Shin Hyun yang sebentar lagi. Dan saat itu juga Shin Hyun mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal, meminta Shin Hyun untuk datang ke sekolah di hari ulang tahunnya. Hari berikutnya, siswi yang sebelumnya melapor ke polisi yang bernama Gina datang dengan tampang yang sedikit murung. Dan Shin Hyun melihat ada 4 garis merah di atas kepala Gina. Di tempat lain, Dong-sik mengajak ngurus kasus pelecehan yang dialami oleh Gina. Gina bercerita seminggu yang lalu, ia minum bersama di rumah seorang siswa yang merupakan kakak kelasnya di sekolah, hingga mereka berdua mabuk. Tapi kemudian saat Gina terbangun, pakaian dalamnya sudah terlepas dengan noda darah. Tak ada seorang pun di tempat itu. Gina mengaku kalau dia belum pernah berhubungan seks sebelumnya. Dan Han yang melihat dengan kacamata itu beranggapan jika Gina telah berbohong, karena ada 4 S line di atas kepalanya.
Di keesokan harinya Han dan Dong-sik lalu datang ke sekolah untuk penyelidikan lebih lanjut. Mereka lalu berpapasan dengan Guru Lee yang membuat Han heran serta kagum karena Guru Lee sama sekali belum pernah berhubungan seks sebelumnya. Mungkin Guru Lee menjaga keperawanannya sebelum menikah. Guru Lee juga memuji Han yang tampak cocok dengan kacamata yang ia kenakan. Setelah itu, Han lalu menginterogasi siswa bernama Kang Yu yang diduga melakukan pelecehan terhadap Gina. Ia mengaku memang mengenal Gina, dan malam itu Kang Yu memang minum bersama Gina. Tapi saat Gina mabuk, Kang Yu hanya menidurkan Gina di ranjang saja. Lalu ia pergi keluar untuk membeli makanan. Kang Yu juga menyangkal dirinya telah melakukan pelecehan. Dan setelah akan pergi, Shin Hyun memergoki Han yang mengenakan kacamata. Ia kemudian meminta kacamata itu karena sangatlah berbahaya. Pelaku sebelumnya melakukan pembunuhan mengenakan kacamata yang sama dan bisa melihat garis merah orang lain. Tapi Han menolak dan tak mau memberikannya guys. Ia mengaku lebih mudah melakukan penyelidikan dengan kacamata ini. Perdebatan mereka pun terhentikan saat Guru Lee mendatangi mereka. Namun Shin Hyun memilih pergi saat itu. Han bilang kalau Shin Hyun adalah tetangganya. Ia juga mengajak Guru Lee makan malam saat ada kesempatan. Dan saat Han pergi dari tempat itu, ya, ternyata Guru Lee dapat melihat garis seks milik Han tanpa kacamata guys. Saat pulang sekolah, Kang Yu diinterogasi kembali dan ia menjelaskan kalau Gina selalu mengganggunya dan sering mencoba menarik perhatiannya. Kemudian Kang Yu menunjukkan pesan percakapan mereka, di mana saat itu Gina lah yang ngotot mau pergi ke apartemen Kang Yu dan mengajaknya minum bersama. Sedangkan di sisi lain, Gina semakin disudutkan karena pesannya sudah dihapus. Pakaian dalam dengan darahnya juga sudah dicuci dan seminggu kemudian baru melapor ke polisi. Justru hal tersebut yang akan merugikan Gina. Han juga bilang kalau Kang Yu tidak mencurigakan dan akan dipulangkan saat itu juga. Kemudian Han membuka pintu untuk melihat garis seks mereka. Namun ternyata S-line mereka tidaklah terhubung guys. Sepulangnya dari kantor, ternyata Shin Hyun sudah menunggunya. Shin Hyun masihlah ngotot meminta kacamata itu. Namun saat Han memberitahu kacamata itu dapat membantu penyelidikannya, Shin Hyun pun membiarkan Han memakainya. Malam itu Han juga memberikan foto saat Shin Hyun yang masih kecil bersama ibunya. Han sudah membaca kasus ibunya Shin Hyun. Kemudian Han membahas tentang penyelidikan mengenai kasus pelecehan yang dialami oleh Gina yang kebetulan sekelas dengan Shin Hyun. Shin Hyun lalu bilang pada Han, seminggu yang lalu Gina masihlah perawan dan tak memiliki S-line. Namun saat beberapa hari tak masuk sekolah, kini ia memiliki 4 garis seks di kepalanya. Shin Hyun yakin jika sebenarnya Gina mengalami pelecehan. Dan setelah itu Han pun menelpon Dong-sik dan bilang mereka harus menyelidiki ulang kasus Gina dari awal. Mereka berdua kemudian datang ke apartemen Kang Yu dan ingin memeriksa apartemennya guys, yang dimana Kang Yu tinggal sendirian karena orang tuanya ada di luar negeri. Pengakuan Kang Yu malam itu, ia minum untuk menghilangkan stres di sekolah. Tapi saat kejadian berlangsung, Gina minum sampai mabuk. Lalu Kang Yu pergi keluar dan tidak tahu apa yang terjadi. Sementara di tempat lain, Shin Hyun datang ke motel Mason dan dari kejauhan seseorang mengamatinya. Shin Hyun merasa janggal dengan kacamata yang dipakai oleh orang-orang, seakan sudah direncanakan. Shin Hyun ingin memastikan siapa sebenarnya orang yang memberikan kacamata tersebut. Tapi saat melihat-lihat, Shin Hyun dikagetkan dengan kedatangan Jim yang bingung mengapa Shin Hyun ada di tempat ini. Jim tidak sengaja melintas dan melihat Shin Hyun masuk ke tempat itu. Jadi dia ikut masuk. Shin Hyun mengaku meninggalkan barangnya di sana. Dan di momen inilah perasaan cinta mereka terutarakan. Di tempat lain, Han dan Dong-sik kini mencari sesuatu di tempat sampah. Dan yap,
mereka menemukan spray kasur milik Kang Yu. Bukti terpenting yang sudah dibuang ke tempat sampah dengan alasan kotor. Sebelumnya, Han sadar jika spray kasur Kang Yu sepertinya sengaja diganti cepat-cepat. Dan hal itu membuat warna di tempat tidurnya tidaklah simetris. Dan Han sadar akan hal itu. Kini mereka tinggal menunggu hasil forensik saja. Namun Han masihlah tidak mengerti pada Kang Yu yang memiliki satu S-line, tapi tidaklah terhubung dengan milik Gina yang memiliki 4 S-line. Hari berikutnya, Kang Yu pun ditanya lebih lanjut. Kang Yu beralasan jika ia membuang spraynya karena tidak nyaman tidur bekas orang lain. Bahkan ia juga tidak tahu ada darah di spray tersebut. Kang Yu menjelaskan kembali kronologi kejadian malam itu, di mana Gina memaksa datang ke apartemennya dan lalu minum anggurnya sampai habis. Jadi kemudian Kang Yu memberikan anggur lain di minimarket. Dan setelah mendengar pengakuan itu, Han dan Dong-sik mengecek CCTV di area minimarket. Awalnya sih tidak ada yang mencurigakan dari rekaman itu. Namun Han baru menyadari saat ada 4 remaja yang terekam, di mana jumlah S-line 4 remaja itu berbeda saat kembali. Han merasa curiga dengan 4 remaja itu, yang salah satunya saat pergi tidak memiliki S-line, namun saat kembali ia memiliki satu S-line di kepalanya guys. Keesokan harinya di sekolah, Shin Hyun mengamati S-line milik Gina yang menjadi korban pelecehan. Dan yap, 4 garis tersebut terhubung dengan 4 murid pria di sekolah mereka. Saat itu Shin Hyun akan menghubungi Han, tapi rupanya Han sudah ada di sana dan sudah mengetahuinya. Kemudian 4 murid itu pun diinterogasi lebih lanjut di ruangan yang terpisah. Saat itu Han melihat murid yang paling frustasi, yang hanya memiliki satu garis merah. Kemudian ia mengajaknya untuk pergi, namun bukan untuk diantarkan ke rumahnya, melainkan ke apartemen milik Kang Yu. Dan sang murid menjadi lebih panik saat itu guys. Dong-sik bingung dengan apa yang Han lakukan, tapi Han punya rencana sendiri. Ia bilang kalau orang yang tidak melakukan kejahatan tidak akan sepanik ini, sedangkan sang murid hanya histeris meminta dilepaskan. Apalagi mengetahui jika ketiga temannya sudah dilepaskan karena tidak ada bukti apa-apa. Dan saat itu ia memberitahu Han bahwa mereka berempat melakukan pelecehan terhadap Gina karena undangan dari Kang Yu. Dan tak hanya dia saja, ketiga murid yang berada di kantor polisi itu pun akhirnya mengaku guys, jika Kang Yu lah otak yang merencanakan semua ini. Setelah mengetahui kebenaran, Han kemudian menginterogasi Kang Yu. Han menjelaskan jika kasus akan diteruskan ke kejaksaan. 4 orang sudah bersaksi dan Kang Yu adalah otak dari pemerkosaan yang terjadi. 증거 있어요? 이 쓰레기 같은 새끼야. Setelah semua selesai, Shin Hyun dan Han pulang bersama. Ia tidak tahu hukuman apa yang akan para murid itu terima, karena hakim yang akan memutuskan. Tapi dengan kacamata itu, Han sudah bisa membantu menangkap sang penjahat. Namun saat itu, Shin Hyun diturunkan di halte bus, karena Han harus pergi ke suatu tempat. Ia lalu dihubungi pihak rumah sakit tempat ayahnya dirawat, dikarenakan ayahnya Han menghilang malam itu. Dan saat mengecek CCTV, ada seorang wanita yang membawa ayah Han pergi. Dan setelah diteliti, wanita itu sangatlah mirip dengan Guru Lee. Di saat yang bersamaan pula, Han mendapatkan kiriman gambar Sean dari nomor yang tak dikenal. Saat di jalan, Han meminta Dong-sik menyelidiki siapa Guru Lee yang sebenarnya. Dan saat sampai di ruangan Sean, tidak ada orang di sana, hanya Sean seorang diri yang masih dalam keadaan tak sadar. Namun yang membuat Han bingung, S-line-nya tiba-tiba bergerak, terhubung dengan seseorang di rumah sakit tersebut. Han mulai panik dan lalu menodongkan pistolnya. Saat itu seorang pria lalu masuk ke ruangan Sean, yang rupanya adalah ayah kandung Han sendiri guys. Kemudian si ayah mendekati Sean dan mengkhawatirkannya, sedangkan Han masih tak percaya akan kebenaran, di mana S-line Sean terhubung dengan S-line milik ayahnya sendiri. Saat itu Han langsung marah dan menyerang ayahnya guys, bahkan akan dibunuh olehnya. Namun emosinya itu coba ia kendalikan.
Di sisi lain, Shin Hyun sedang menunggu di halte bus. Kemudian Jim datang menemuinya yang sebelumnya dihubungi oleh Shin Hyun. Malam itu Shin Hyun akan berulang tahun dan Jim senang karena Shin Hyun mau bertemu dengannya malam itu. Dan malam itu juga Shin Hyun tiba-tiba punya satu permintaan. Tapi Jim bisa menolak jika dia tidak suka. Lalu mereka pun datang ke sebuah motel dan keduanya tampak sangatlah canggung. Saat itu Jim memastikan Shin Hyun sudah siap atau tidak. Dan tentu saja Shin Hyun sangatlah siap. Bahkan ia sudah membelikan pengaman yang bisa Jim pakai malam itu. Dan malam itu juga mereka pun mulai bercocok tanam guys. Saat sudah selesai melampiaskan hasratnya, Shin Hyun merasa terlahir kembali saat memiliki S-Line yang terhubung dengan Jim. Dan saat hendak mau pulang, Jim akan membelikan kue ulang tahun dulu untuk Shin Hyun dan memintanya untuk menunggu sebentar. Dan saat itu Shin Hyun menatap dirinya melalui sebuah cermin dan senang mengamati garis merah di atas kepalanya. Namun secara tiba-tiba garis itu memudar. Bersamaan dengan teriakan orang-orang panik terdengar. Dengan rasa penasaran, Shin Hyun langsung mendekat ke pusat keramaian, menyaksikan seseorang tewas mengenaskan tertimpa besi di area konstruksi. Dan yap, orang itu adalah Jim guys, yang membuat Shin Hyun sangat tidak menyangka dan menangis histeris malam itu. Malam itu Shin Hyun menyalahkan dirinya sendiri seakan menjadi manusia yang terkutuk. Ayahnya meninggal karena dirinya, dan sekarang orang yang ia sukai juga meninggal. Dan di saat yang bersamaan pula, Shin Hyun menerima sebuah pesan video Lina yang disekap dari nomor yang tak dikenal. Ia juga meminta Shin Hyun untuk datang ke sekolah, serta ia mengucapkan selamat ulang tahun pada Shin Hyun. Dengan ketakutan, Shin Hyun segera menghubungi Han untuk meminta bantuan. Dan singkat cerita, Shin Hyun dan Han pun bertemu. Ia lalu menceritakan kepada Han, setiap Shin Hyun berulang tahun, ia selalu menerima kartu dari seseorang yang tidak dikenal. Awalnya sih Shin Hyun mengira jika pengirimnya adalah sang ibu. Tapi sekarang Shin Hyun mulai sadar jika pengirimnya adalah orang yang menantikan hari ulang tahunnya yang sekarang. Ia kemudian menunjukkan pesan dan video Lina yang disekap pada Han. Mereka berdua yakin jika pengirim pesan tersebut yang merencanakan semua kejadian ini, yang juga diyakini memberikan kacamata S-Line ke orang-orang. Kemudian mereka berdua datang ke sekolah. Saat itu juga Han bilang bahwa dari yang Dong-sik selidiki, tak ada seorang pun guru yang bernama Guru Lee. Dan Han yakin Guru Lee lah yang melakukan semua kekacauan ini guys. Setibanya di sekolah, mereka berdua langsung menghampiri Lina yang terikat. Dan saat di lorong kelas itulah, tiba-tiba Han terpisah dengan Shin Hyun. Ia merasa masuk ke dimensi lain, sedangkan Shin Hyun berhasil menemukan Lina dan membebaskan ikatannya. Lina juga tidak tahu mengapa dia ada di sini. Yang ia ingat Shin Hyun menyuruhnya untuk datang ke sekolah. Kemudian mereka berdua segera keluar dari tempat itu. Namun anehnya, saat menuruni tangga, mereka selalu berada di lantai yang sama. Shin Hyun sadar bahwa mereka sepertinya terjebak di sekolah. Sedangkan Han kini naik ke atap dan terdengar oleh Shin Hyun sehingga mereka pun ikut naik ke atap juga. Tapi tetap saja Shin Hyun dan Han tidak saling bertemu guys. Dikarenakan Han kini berada di dunia lain yang dipenuhi oleh orang-orang dengan pakaian putih. Sementara itu, Shin Hyun yang ingin mengakui penglihatan anehnya ke Lina dikejutkan dengan Lina yang tiba-tiba menggunakan sebuah kacamata dan merasa penglihatan Shin Hyun tidaklah aneh. Shin Hyun yang panik dan meminta Lina menyingkirkan kacamata itu. Lina diberitahu oleh Guru Lee jika ia membunuh Shin Hyun, maka Lina bisa melihat S-Line orang lain tanpa menggunakan kacamata. Sementara Han dikejutkan dengan kemunculan Guru Lee dengan S-Line yang begitu banyak di hadapan para penganut sektenya. Tapi tiba-tiba S-Line itu menghilang. Dan kemudian semua
jemaah di sana menatap ke arah Han. Saat itu Guru Lee mulai membuka kain putih di hadapannya yang ternyata ayahnya Han di balik kain itu guys. Dengan spontan Han langsung mendekati sang ayah dan ingin membebaskannya. Tapi Guru Lee menawarkan Han untuk membunuh ayahnya dan mengingat apa yang si ayah lakukan kepada Sean. Namun saat itu Han justru menyerang Guru Lee yang dengan mudah Guru Lee atasi. Tak hanya itu saja, ia langsung membunuh ayahnya Han. Dengan penuh amarah, Han mengarahkan pistolnya ke Guru Lee. Tapi semua tembakan sama sekali tidak bisa menembus Guru Lee saat itu. Ia mengatakan bahwa orang biasa tidak akan bisa membunuhnya. Kemudian Han dicekik oleh Guru Lee sama seperti Shin Hyun yang dicekik oleh Lina. Tapi Shin Hyun melawan dan melepaskan kacamata itu, lalu menghancurkannya. Saat itulah Lina pun sadar dari hipnotis Guru Lee. Ia dibuat bingung mengapa dia ada di sana dan mengapa Shin Hyun terluka. Dan luka di wajah Shin Hyun tiba-tiba melayang ke atas menolak hukum gravitasi guys. Dan secara tiba-tiba Shin Hyun masuk ke dunia lain juga, menghentikan Guru Lee yang membuat Han melayang tak berdaya. Shin Hyun bingung mengapa Guru Lee melakukan semua ini, dan ia pun bilang bahwa kemampuan Shin Hyun melihat S-Line orang lain adalah untuk dipersembahkan hari ini. Shin Hyun bukan orang terkutuk melainkan sebuah keberkahan, ujarnya, di mana orang-orang sangat penasaran melihat S-Line, dan dengan Shin Hyun dikorbankan maka semua orang dapat melihat S-Line tanpa kacamata. Lalu semua jemaat Guru Lee membentuk formasi sebuah lingkaran. Kini Guru Lee akan membunuh Shin Hyun sebagai persembahan ritualnya. Namun Shin Hyun dilindungi oleh ibunya yang merupakan salah satu jemaat. Si ibu minta maaf karena datang terlambat. Ibu Shin Hyun mengaku jika ia juga punya kacamata itu sebelumnya. Dulu si ibu menyadari jika suaminya selingkuh dengan adiknya sendiri. Jadi si ibu minta Shin Hyun tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahnya guys. Dan dengan tiba-tiba Guru Lee menerbangkan Shin Hyun mendekatkan ke sumber garis merah di atas mereka yang menggumpal dan sangat besar tentunya, di mana dewa S-Line tersebut akan memberikan penglihatan kepada semua orang dengan mempersembahkan Shin Hyun sebagai tumbalnya. Namun ajaibnya Shin Hyun berhasil selamat dari ritual itu, kemudian menikam Guru Lee. Namun Guru Lee bilang semuanya sudahlah terlambat karena ia sudah berhasil membuat semua orang dapat melihat S-Line. Dengan kematian Guru Lee, mereka berdua akhirnya kembali ke dunianya lagi. Dan benar saja apa yang dikatakan Guru Lee, di mana garis S-Line sudah nampak jelas di atas langit. Semua orang melihat garis merah tersebut yang tampak indah menuju bumi. Tapi mereka panik saat garis-garis tersebut menyentuh kepala setiap orang. Waktu pun terus berlalu dan semua orang kini menutup dirinya dengan menggunakan kacamata hitam, bahkan menggunakan helm hanya untuk menyembunyikan identitasnya dari orang lain. Bahkan saat ini Sean sudah sehat kembali dan sudah tidak memiliki S-Line di kepalanya. Ia kini sering diantar jemput oleh Han yang sangat menyayanginya, yang tetap dengan percaya diri berada di keramaian meski memiliki S-Line yang sangat banyak. Sedangkan Shin Hyun kini kembali sendiri lagi. Saat itu ia datang ke makam Jim, sosok laki-laki yang sangat ia cintai. Walaupun sudah tiada, tapi Jim tetap berada di hati Shin Hyun untuk selamanya. Dan film pun berakhir.